selama film ini gimana tuh dibuka mata batin? Aku bisa bilang scene itu adalah salah satu scene yang paling berkesan buat aku. Kenapa? Karena meninggalkan kesan yang cukup lama hingga 1 tahun kemudian. Hah, gimana maksudnya? Kok lama? Begitulah. Jadi memang dalam pembuatan film itu kita selalu ada konsul-konsul dulu ke pakarnya agar kita melakukan ritual itu memang sesuai dengan apa yang harus dilakukan di dunia aslinya nih, gitu, supaya kita tidak ada kesalahan gitu dalam penyampaian ke penonton. Memang saat di scene itu tidak ada rasa apa-apa ya, mungkin kayak rasanya memang aku menjadi Mala yang sebenar-benarnya, aku ada di situ, aku hadir. Tapi setelah pulang dari sana, kok aku mendadak jadi jauh lebih sensitif terhadap hal-hal yang mistis. Padahal sebelumnya aku tidak dekat dengan hal-hal yang mistis yang goib. Gitu. Tapi memang namanya juga syuting film horor ya. Memang banyak banget kejadian-kejadian mistis yang pasti terjadi di lokasi syuting. Dan salah satu yang sering kena adalah tiwi. Karena tiwi itu memang tulang wangi. Serius? Serius. Aku anak TikTok nih, aku ngerti banget nih tulang wangi. Tiwi. Bener tiwi. Tapi bener kan, tulang wangi itu kan yang gampang katanya merasakan atau sensitif bisa dibilang gitu ya. Teh, bener ya Teh? Emang kamu iya? Tulang Aku wangi? nggak pernah dengar istilah tulang wangi ya. Tapi kamu wangi sih, memang aku tadi cium wangi sih. Jadi tulang wangi itu katanya sensitif. Emang kamu dari kecil atau dari kapan gitu merasa lebih sensitif dengan hal-hal yang goib atau gimana? Aku nggak pernah bener-bener merhatiin tentang itu sih. Cuma emang pas lagi podcast sama Teteh gitu, kita sempat ngobrol terus. Oh iya, aku emang sering ada momennya sering rep-repan tuh apa ya? Ketindihan. Ketindihannya emang lama kayak 1 tahunan gitu. Dan awalnya aku mikir kayak oh emang kayaknya emang sleepwalking, tapi selalu di situasi yang sama dan selalu nggak bisa ngomong, nggak bisa apa, dan bisanya cuma diem. Makanya sampai sekarang kalau takut apa-apa tuh selalu nge-freeze gitu, nggak bisa teriak. Dan sering banget mimpi tapi kayak bentuknya tuh kayak CCTV gitu, jadi nonton aku tidur. Hah? Gitu. Gimana Jadi nih? emang agak kayaknya ya kadang kan suka ngobrol sama orang-orang, ada juga yang bilang oh iya pernah, jadi aku selama ini ngerasa biasa aja. Terus pas syuting kemarin ya udah tahu ya dari awal ini kan film horor, jadi nggak mau kayak udah deh nggak mau dipikirin tentang setnya bakal kayak gimana, terus kita udah tahu ceritanya kayak gimana juga, jadi udah nggak mau pikir panjang. Dan pas udah mulai syuting, kita pindah ke satu penginapan ini kayak penginapannya tuh cottage gitu, jadi satu orang kita dikasih satu kamar, dan satu kamar ini per bangunan gitu. Dan di saat malam tuh emang ada kayak yang gedor gitu jam 2-3, terus aku kayak ini kenapa keras banget, terus bilang ke orang hotelnya kayak oh itu tikus. Tapi masa sih sekeras itu gitu. Terus Segedor pintu nggak mungkin ya? dia kayak di atap gitu, dan atapnya emang nggak ketutup, jadi kayu-kayu gitu kayak cottage Jogja gitu. Makanya lumayan udah deh nggak mau mikir, cuma emang jadinya capek banget. Dan kita memang ada yang ngejaga juga kan pas syuting. Terus udah selesai syuting baru bilang kayak iya emang ada yang nempelin, cuma nggak mau mikir banyak. Oh ya udah, nice to know, udah sampai situ aja gitu. Oke, tapi serem. Mungkin dari sebelum membuat film ini kita juga mau ngeriset sih. Sebenarnya kita mau menyampaikan sebuah pesan. Nah, mungkin karena backgroundnya saya itu di marketing, jadi bagaimana pesan ini bisa terdistribute secara mass. Dan saya meresearch dari data 3 tahun terakhir bahwa genre horor ini sumbangsi penontonnya tuh 60%. Jadi dari hal itulah kenapa saya memilih genre horor, supaya apa yang mau kita sampaikan itu lebih bisa terserap. Itu sih.
Oke, jadi based on data memang sudah ada hasil risetnya tersendiri gitu ya Pak ya. That's why kenapa. Tahu dong nama aslinya siapa, nggak usah kita sebut ya. Takut ya. Malah gimana sih kalau misalnya melihat fenomena yang ada di sekeliling kita sekarang, teman-teman pada flexing di sosial media. Orang ria tuh kayaknya menjadi hal biasa. Itu menjadi hal-hal yang ya udah ada di keseharian kita selama ini. Nah, kalau kamu sendiri melihat fenomena jual jiwa demi harta, menurut kamu gimana? Atau mungkin ada pengalaman teman kamu ada yang menjual jiwanya demi harta? Oke, terima kasih pertanyaannya. Sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih banyak untuk teman-teman media yang sudah menyempatkan hadir di sini, nonton bareng, bantu kita juga untuk promosi di tengah-tengah libur lebaran ya. Ini masih momennya lebaran banget. Minal aidin wal faizin juga untuk semuanya. Mohon maaf lahir batin. Aku lanjut ke jawabannya. Menurut aku jual jiwa demi harta itu banyak sih yang dekat sama kita sekarang. Itu dia, maksudnya jual jiwa demi harta itu konotasinya adalah kita ngejual ketenangan batin sendiri untuk hal-hal yang sebenarnya kita juga nggak perlu amat gitu. Seperti pinjol gitu atau bohongin orang. Sekarang banyak, bahkan di sini kita angkat lebih ke pesugihannya ya. Jadi menurut aku ini case yang sangat-sangat dekat dengan masyarakat sekarang gitu. Apalagi pinjol juga sekarang mudah banget, bisa datang langsung SMS-nya datang ke handphone gitu atau di chat lewat WhatsApp gitu-gitu. Sangat dekat dan semoga ini jadi himbauan juga buat semuanya untuk nggak usah lah, selagi nggak penting-penting banget buat apa sih? Yang paling penting kan di sini kita ketenangan batinnya ya, bukan apa ya, bukan validasinya gitu. Apa juga sih fungsinya validasi sebenarnya? Oke, terima kasih banyak. Malah kalau isu flexing ini isu hedonis bisa dibilang ya, dan juga validasi sebagai latar belakangnya film Aku Harus Mati, itu kenapa sih sebenarnya? Apa alasan dibalik mengangkat tema dan juga isu tersebut? Silakan. Oke, halo, selamat datang teman-teman. Kita ketemu kembali. Jadi minal aidin wal faizin juga buat teman-teman. Nanti mohon dibantu ya untuk promosi film kita juga supaya narasi dan tema di film Aku Harus Mati ini sampai ke penonton-penonton kita seperti biasa. Nah, menjawab pertanyaan juga, sebenarnya kita tim kreatif ya, itu punya keresahan yang sama terhadap situasi sosial masyarakat kita, menormalisasi teror-teror seperti pinjol. Sosial media itu hampir kita melihat itu jadi hal yang biasa. Nah, di sekitar kehidupan saya sendiri itu tuh banyak sekali gitu. Nah, itu kemudian menjadi PR kita bersama untuk menarasikan hal tersebut supaya teman-teman yang menonton ataupun teman-teman nanti yang di sini juga tidak ikut menormalisasikan itu, baik sebagai korban ataupun sistem yang besar di balik itu. Sebenarnya kayak gitu keresahan. Karena kan kalau di dunia selebritis kan hidup hedon ya kan, semua serba berlebih gitu. Tapi kamu ada nggak sih melihat ada kemungkinan itu terjadi di sekeliling kamu? Untungnya kalau di sekeliling aku enggak ya, semuanya Positif terlihat ya. positif aja, baik-baik Alhamdulillah. aja dan sesuai gitu, maksudnya dari apa yang dia gunakan, apa yang dia lakukan sehari-hari, sejalan dengan kerja kerasnya gitu semua. Itu bisa dilihat dari sisi kerja kerasnya, karena yang biasanya bikin kita suzon itu adalah kok nggak kerja sih tapi dia kaya ya. Kadang kita suka suzonnya sih gitu. Tapi kalau ke Nugra nih, Nugra halo, kabar baik Nugra? Halo, aku suka banget dengar suara Nugra ya. Berat gitu kayaknya ya, seberat kalau kita terlilit pinjol ya. Berat rasanya ya. Tapi kalau Nugra sendiri melihat fenomena ini, terus juga dari pesan-pesan yang bisa diambil dari film Aku Harus Mati ini, menurut kamu sendiri kaitannya pinjol sama hutang demi gaya hidup dengan konsepnya adalah jual jiwa demi harta, menurut kamu sendiri seperti apa sih? Oke, halo semuanya. Halo. Mohon maaf lahir batin. Kalau kita sih harapannya sebenarnya konsep jual jiwa demi harta ini tadi juga udah malah bilang ya,
apa kaitannya sama pinjol, sama validasi. Sebenarnya kan jual jiwa demi harta ini konsepnya adalah kita mengorbankan apa yang kita punya untuk apa yang kita mau gitu kan sebenarnya. Sama pun kayak pinjol, nipu orang demi validasi. Kita jual ketenangan kita, kenyamanan hidup kita untuk apa yang kita mau, yaitu kelihatan mewah, kelihatan kaya mungkin gitu ya. Jadi itu mungkin bentuk versi modernnya kayaknya dari pesugihan gitu ya. Jadi sebenarnya yang kita mau sebenarnya konsep jual jiwa demi harta ini bukan cuma jadi kiasan, tapi jadi sesuatu yang bisa dibawa pulang buat yang nonton, dimana itu ujung-ujungnya akhirnya akan menjadi penderitaan buat kalian sendiri gitu, dan itu sebagai pengingat gitu sih. Oke, jadi film ini pesannya juga bisa untuk membuat kita ingat bahwa jangan sampai kita menjual jiwa demi harta. Mungkin kedengarannya kayak jual jiwa demi harta tuh kayak serem banget, tapi banyak kok di sekeliling kita ya. Tadi sudah sempat disinggung soal pinjol. Kalau aku pribadi mungkin pernah juga merasakan di kantor, di mana orang mau dapetin jabatan dia harus menjilat atasannya. Nah itu kan juga Iya, banyak ya, karena saya itu bermainnya di riset, observasi, mainnya di semua elemen sosial gitu. Sebenarnya buat saya irisannya itu sama aja, dari kalangan menengah ke atas, menengah ke bawah, ataupun menengah itu sendiri, itu tuh terjadi ya, perilaku menjual jiwa demi harta dalam bentuk apapun gitu. Katakanlah misalkan, ya kita tahu ya sekarang lagi rame di sosmed, pejabat-pejabat kita pakai baju oranye semua, itu juga termasuk gitu kan. Di kelas paling bawah atau menengah dan kolektor udah pasti, apalagi saya tinggal di Jogja gitu, semakin berani untuk memunculkan diri gitu. Situasi hutang dari pinjol, dari cicilan segala macam. Jadi ini saya itu gelisah ya. Jadi kayak berhutang itu kayak hal yang biasa. Tapi tidak tahu bagaimana nanti di belakangnya, apakah bisa membayar atau enggak, kemudian terlihat sendiri. Itu dari teman-teman banyak yang seperti itu gitu. Nah itu yang saya sebut tadi, kemudian itu menormalisasi itu gitu. Dalam skala kecil, skala besar, menengah ke bawah, menengah atas, semua punya irisannya masing-masing, semua punya problem dan persoalannya masing-masing tentang menjual jiwa demi harta ini. Oke. Kalau dari orang-orang sekitar kayaknya nggak ada ya, tapi kan pasti itu hal yang umum gitu. Banyak banget orang-orang yang kayak gitu yang kita nggak kenal juga, kita tahu dari berita atau ya dengar-dengar aja dari orang ke orang gitu. Dan kalau dari cerita ini sendiri, di film ini sendiri kan si Tiwi dan Nugra itu jadi teman dekat dari Mala, dan kita dapat efek samping dari orang yang berhutang gitu. Jadi juga pengen nunjukin apa sih efeknya ke orang-orang sekitar untuk orang yang berhutang.